Salah satu akhlak yang mulia adalah tidak tamak kepada harta orang lain atau makanan dari yang lain. Kita di bulan puasa ini jangankan yang haram, yang halal saja kita hindari untuk sehari penuh. Makan minum kan halal, ya kan? Tapi dihindari, apalagi yang haram, ya kan? Jadi kita dibentuk menjadi manusia yang tidak serakah. Ya. Ada satu contoh, ya. Ada cerita kisah Nabi Isa alaihissalam tentang dia berjalan bersama sahabatnya, ya. Sahabat yang buruk. Ya. Jadi pertama kalian jangan, kalau memilih teman harus teman yang baik. Ya. Nabi bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Manusia itu bersama agama temannya. Ya. Kalau temannya begitu sifatnya, begitulah kita. Ya. Suatu hari ada sahabat Nabi Isa yang menemani Nabi Isa berjalan-jalan, melakukan perjalanan. Ya. Maka di suatu kampung berhenti. Ya. Terus Nabi Isa bilang sama sahabatnya, kita sudah lapar, nah, ambil makanan. Ya. Kemudian sahabatnya itu mengambil makanan 3 potong roti. 3 potong roti. Jadi kata sahabatnya ini roti 3 potong. Maka dibagilah 3 untuk Nabi Isa, 1 untuk temannya, 1. Sisanya berapa? Sisanya 1. Ya. Kemudian Nabi Isa sholat. Belum makan roti itu, sholat. Lalu makan. Maka ditanya oleh Nabi Isa, wahai sahabat, katanya, wahai temanku, ini temannya buruk ya, di mana roti yang ketiga? Nah, kata temannya, enggak ada roti ketiga, roti cuma 2. Ya kan? Rotinya cuma 2, untuk kamu 1, saya 1. Impas ya. Ini temannya bohong atau jujur? Bohong, ya nggak boleh, dalam Islam tuh bohong nggak boleh. Bohong itu dosa besar. Dosa besar nggak boleh. Jadi berjalanlah Nabi Isa. Maka Nabi Isa ini ketemu rusa di hutan, ya kan? Nah, ditangkap, kemudian dipotong, dibakar, dimakan seperlunya. Setelah makan seperlunya, makan daging rusa ini, maka Nabi Isa bilang, hiduplah dengan izin Allah. Ya. Maka hidup rusa itu. Karena Nabi Isa ini salah satu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ya. Ada Nabi Isa diminta mukjizat, maka pergi ke kuburan. Kata Nabi Isa, hiduplah lagi, hidup orang kuburan. Nah itu. Iya, itu Nabi Isa itu. Dengan izin Allah. آمرك أن تقوم من قبرك الآن. Kemudian apa kata temannya? Subhanallah. Oh, bisa. Subhanallah. Apa artinya subhanallah? Suci Allah. Kok bisa hidup lagi? Tulang jadi hidup. Jadi ada dagingnya di lari dia. يا عبد الله. لبيك يا روح الله. قل لنا من أنت. قل لي يا عبد الله. Apa kata Nabi Isa? Demi Allah, saya bersumpah demi Allah yang telah menghidupkan isi rusa ini. Saya tanya sama kamu, mana roti yang ketiga itu? Enggak ada, kan? Cuma 2 gitu.
Kamu satu, saya satu, boleh makan dua-duanya habis. Nah, padahal satu di kantong. Bohong apa jujur? Nah, kalian tak boleh bohong, harus jujur ya. Bohong dosa? Dosa besar. Dosa besar. Kemudian Nabi Isa jalan, ada sungai, ada air. Apa kata Nabi Isa? Gandeng tangan saya ini. Kita berjalan di atas air. Nah, iya, dipegang tangannya begini, berdua berjalan di atas air tanpa perahu sampan. Setelah sampai ujung, apa kata sahabatnya ini? Subhanallah, kok bisa berjalan di atas air kita ini? Ya. Nabi Isa bilang, demi Allah yang telah membuat kita jalan di atas air dan kamu jadi takjub. Iya. Mana roti yang ketiga? Mana roti tadi itu? Dengar lagi kan? Setelah bersumpah baru nanya roti Nabi Isa. Rotinya di mana? Rotinya di mana yang tiga itu? Tidak ada. Tapi roti kita dua. Untuk kamu satu, kamu makan, saya satu sudah makan. Dua habis. Bohong apa jujur? Bohong boleh tak? Iya. Dosa besar. Maka Nabi Isa menemukan di suatu tempat 3 batang emas. 3 batang emas. Maka Nabi Isa, kita bagilah. Ini 1 batang emas untuk saya. Ini batang emas untuk kamu. Dan batang emas yang ketiga untuk orang yang menyimpan roti tadi. Kira-kira ngaku enggak? Ngaku lah dia, karena dapat emas kan? Karena serakah. Oh, yang ngambil roti itu saya. Ya, karena apa? Kenapa ngaku dia? Emas. Kali kasih batang emas, serakahnya orang, ya kan? Akhirnya Nabi Isa katanya, ambillah semua 3-3-nya. Saya nggak mau teman sama kamu lagi, pergi. Maka berpisahlah mereka berdua. Kenapa? Nabi Isa nggak mau berteman sama orang-orang buruk akhlaknya. Kita ini dididik oleh guru, dididik oleh pesantren, dididik oleh sekolah untuk menjadi akhlak yang baik, yang jujur, tidak serakah. Nah, puasa ini kita makan, tidak makan, kuat kan? Tidak serakah kita makan sedikit kan? Iya, tidak serakah kita. Jadi sampailah orang ini bawa 3 batang emas, ketemu perampok, dirampok semuanya. Iya, dirampok semuanya. Nah itulah. Jadi puasa ini membentuk manusia yang tidak serakah, yang jujur. Kalau jujur, kalau kita nggak jujur, kita wudhu, kita masukkan aja air nggak ada yang tahu. Misalnya wudhu kita kan, waktu berkumur kita masukkan agak 2 teguk kan, agak segar, segar rasanya. Bisa orang lain tahu nggak? Nggak tahu, tapi Allah tahu, ya kan? Makanya kita jujur, nggak kita masukkan wudhu ini ke mulut. Ke mulut dimasukkan, kemana? Kerongkongan, ke perut itu nggak dimasukkan. Kenapa? Nah, itulah jujur kita kepada Allah. Jujur kita kepada Allah. Puasa ini, walaupun orang lain nggak tahu, tapi kita tetap jujur dalam berpuasa, beribadah kepada Allah. Mungkin sedikit saja dari saya ya, melatih kejujuran dalam berpuasa dan tidak serakah dan berakhlak yang baik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haris.
Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat buat kita semua dan kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.